Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, syada la ilaha illallah, syada anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita ada ketemu lagi di sharing post yang kedua. Yang mudah-mudahan yang pertama saya nggak nyangka ternyata pada mau nanya pas mau pulang juga pada mau nanya, pada semangat kelihatannya. Yang ini agak lebih menjurus ke jualan online, jadi mungkin nggak semua di sini tertarik ya materi ini. Mungkin kayak Pak Suryono kan, Pak Suryono bilang katanya waktu ngisi-ngisi form aja udah susah, masa mau jualan online di umur segini ya mungkin agak sulit mungkin. Tapi ya siapa tahu Pak ya. Oke, saya mulai dengan saya cerita dulu sedikit. Ini kita kan nggak akan lama, cuma setengah jam. Materi saya paling 15 menit. Saya coba cerita dulu sedikit. Waktu saya kecil, kelas 1 atau kelas 2 SD saya jualan es bulbul. Ada yang tahu nggak es bulbul? Tasum tahu? Apa? Es yang dipotong jadi dua. Oh gitu ya. Oh saya yang salah berarti itu enggak, bukan yang kayak gitu, tapi es yang air sirup di dalamnya tuh ada buah, ada nanas, ada pepaya, kadang ada rambutan, bengkoang, kayak rujak. Dimasukin ke es. Waktu itu saya jual harganya sekitar 25 perak atau 50 perak saya lupa. Terus kelas 3 SD saya jualan yogurt, jualan susu. Lalu kelas 5 SD saya bikin koperasi. Koperasi waktu itu bahkan terkenal namanya Gani Koperasi. Jadi kelas 5 SD saya bikin koperasi. Koperasinya apa? Koperasi simpan pinjam. Waktu itu belum ngerti ilmunya. Waktu itu saya masih ada bunganya. Bunganya waktu itu flat cuma 100 rupiah. Jadi kalau Tarsu minjam 50.000 rupiah ke saya, 50.000 kegedean waktu itu. Minjam 200 perak nih. Tarsu membaliknya 300. Kan gede banget untungnya ya, 50%, itulah makanya haramnya riba. Waktu itu belum ngerti dan alhamdulillah Allah kasih pengalaman. Saya pernah megang uang 100.000 rupiah. Kala itu kelas 5 atau 6 SD, yang dimana ongkos saya naik angkot itu cuma 500 perak pulang perginya. Berarti kurang lebih kalau zaman sekarang itu uang 1 juta. Anak kelas 6 SD pegang uang 1 juta itu menurut saya luar biasa. Lalu SMP saya nggak dagang, lalu SMA saya mulai pre-order baju ke teman-teman. Waktu itu saya jual baju, saya desain sendiri, terus saya datang ke Suci. Suci itu sentra konveksi lah. Sekarang kayaknya masih ada, saya belum pernah lewat lagi. Ke teman-teman langsung saya jual di Kaskus. Selain ke teman-teman di sekolah SMA, saya jual juga di Kaskus. Kaskus itu ya seperti Tokopedia sekarang. Sekarang udah nggak terlalu ngetop Kaskus. Lalu saya jualan CCTV palsu. Mau kuliah saya jualan CCTV palsu, CCTV yang nggak ada kameranya. Jadi untuk nakut-nakutin maling. Itu murah banget, cuma 50.000, di bawah 50.000. Lalu saya bikin jualan game online. Dulu saya sempat juga kecanduan game online. Macam-macam saya jualannya, aneh-aneh lah. Saya juga sampai heran sendiri. Lalu masih kuliah juga saya buka jasa gambar. Gambarnya bukan gambar kayak Instagram yang di baju Yuli ya, cuman gambar konstruksi. Jadi kayak gambar ruangan ini, itu ada teknik tersendiri namanya gambar konstruksi, gambar teknik. Lalu masih kuliah juga saya jualan jas hujan. Lalu jualan mousepad. Mousepad itu tempat di bawahnya mouse, alasnya mouse. Saya bikin sendiri, saya jalan ke Cibadak nyari bahannya tuh sol, ini Ujang pasti tahu, sol sepatu, gabus sol sepatu itu jadi alasnya, saya gunting sendiri, jahitnya ke orang lain. Lalu saya jualan sepatu dan jaket kulit, ini lumayan lama juga, kalau nggak salah 2 tahun. Tapi kala itu karena ini kuliah dan kerja, waktu itu saya kerja, bukan beres. Sepatu dan jaket kulit ini terhenti karena saya kerja ke Malaysia. Lalu saya pulang dari Malaysia, oh ya, nulis blog. Saya pernah nulis blog dari tahun 2013. Jadi blog itu artikel di internet, punya diri saya pribadi sendiri, ada websitenya. Saya nulis blog dari 2013. Lalu pulang dari Malaysia kerja, saya buka cuci motor. Itu di depan, seberang persis rumah mertua saya di Melong. Lalu saya jualan pulsa, yang saya cerita 2 minggu lalu, waktu itu saya salah ngetik dan
profit, untung sebulanan habis itu. Lalu bikin YouTube sekarang masih berjalan. Itu awalnya 2 tahun lalu ada divisi penulis di Baju Yuli, sekarang berubah menjadi tim YouTube. Lalu tentu ada Baju Yuli, bisnis yang saya punya, dagang yang saya punya. Baju Yuli alhamdulillah udah tahun ke-5 dan sekarang jadi mata pencarian kita bersama. Lalu ada Muslimor, jualan baju muslim juga, saya sama partner Pak Yuda. Masih berjalan sampai sekarang dan nggak apa ya, maksudnya belum bisa menyaingi Baju Yuli. Lalu ada Sharday brand baru yang saya baru mulai tahun lalu dan belum oke juga. Lalu ada RDB. Ada yang tahu? Ada, kayaknya Dela nggak akan tahu deh. Jadi RDB itu konveksi yang asalnya di tim produksi Baju Yuli, saya keluarin jadi bisnis sendiri namanya RDB. Sekarang dipegang oleh Hanafi. Nah, kenapa saya nampilin ini? Ini ada anak SD bawa termos. Saya dulu nggak sampai bawa termos sih, saya bawa kresek aja di tas. Tapi orang tuh bilangnya menyayat hati, anak SD rela pikul bla bla bla. Oh ini salah, ini menurut saya salah. Karena itu keren banget, anak SD mau jualan tuh keren banget. Terlepas kondisi ekonominya kayak gimana, melarat kah, nggak melarat kah, tapi anak SD mau jualan tuh keren banget. Tapi orang-orang tuh nganggapnya, oh anak SD jualan, oh sedih ya menyayat hati. Oh enggak, saya ngalamin, saya jualan dari SD. Padahal orang tua saya bukan pedagang, saya nggak punya, ada om jauh pedagang, cuman saya bukan pedagang. Orang tua saya bukan pedagang. Jadi intinya buat teman-teman khususnya yang punya anak, ya kalau mau jualan, jualan aja, jangan dilarang menurut saya. Nah, kenapa sih saya ngasih tahu perjalanan saya dagang dari kecil? Karena saya butuh 12 tahun belajar jualan online sehingga jadi Baju Yuli. 12 tahun saya Nah, dari Kaskus ini udah mulai online. Ini tahun berapa ya? Tahun 2005, 2004. Ya sekitar segitulah. Udah mulai ada internet. Kala itu internet masih mahal, saya udah belajar online, jualan online. Saya butuh 12 tahun untuk bikin Baju Yuli yang sekarang jadi alhamdulillah jadi mata pencarian kita bersama, menginjak tahun ke-5. Dan di teori yang saya baca, orang bisnis itu yang kaya ya, yang sukses dan kaya itu minimal 17 kali dia gagal. Nah, kalau saya udah sekitar udah 10 kali lah gagal, sisanya masih berjalan sampai sekarang. Ini orang bisnis terkaya ya menurut teori di buku yang saya baca. Tapi kaya apakah sukses? Nah, belum tentu. Cuman yang saya tahu, orang Islam sekarang butuh orang kaya. Karena ya untuk sedekah, untuk ngemodalin. Ada hadis yang bilang bahwa orang Islam itu nanti akan menaklukkan Istanbul dan Roma. Roma belum nih. Roma tuh Batistuta, AS Roma, tahu AS Roma? Nah, di Itali, siapa bilang Spanyol? Di Itali. Roma itu dalamnya ada Vatikan. Vatikan itu apa ya, Makkahnya orang Kristen lah kurang lebih. Itu butuh uang, mau perang butuh uang, mau menaklukkan itu ya butuh uang. Jadi makanya orang Islam tuh harus kaya. Jadi kalau ada yang bilang, oh kita orang Islam mah yang penting bersyukur terus jadinya malas. Nah, enggak, orang Islam harus kaya. Memang harus banyak. Kita butuh banyak orang kaya di Islam ini. Lalu dari sekian banyak bisnis yang saya lakukan tadi, ganti apakah karena menyerah? Enggak. Sebagian besar mungkin 99% bukan karena saya nyerah, cuman karena ada kondisi yang lain. Misalkan waktu saya jualan es bulbul, ternyata ada jualan yogurt lebih laku. Bukan karena es bulbulnya nggak laku, tapi ada yang lebih mengasyikkan dalam tanda kutip. Terus jualan sepatu kulit, waktu itu masih laku-lakunya. Saya dapat kesempatan lain untuk kerja di luar yang nggak mungkin saya handle di Bandung. Jadinya saya lepas. Nah, maksud saya, jadi intinya sih cuma bilang ke teman-teman kalau mau jualan online itu ya coba dulu, coba lagi, dan coba terus. Soalnya kalau nggak coba ya percuma. Karena saya butuh 12 tahun. Jadi kalau teman-teman nggak mulai dari sekarang, ya 11 tahun ke depan baru bisa menyamai Baju Yuli. Ini yang saya alami ya. Bukan menutup kemungkinan setahun belajar online udah jadi terkenal atau jadi laku keras. Ada ibu-ibu yang tiba-tiba iseng foto-foto terus jualannya laku juga ada. Cuma saya nggak kenal. Nah teman-teman di sini kenalnya sama saya mengalami 12 tahun
saya belajar untuk melahirkan si baju Yuli ini. Coba dulu, coba lagi, dan coba terus. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Ya harus dipadukan sama ingat Allah yang ya intinya supaya kita bisnisnya barokah untuk jualan online. Nah itu pengantarnya. Nah sekarang jualan online mau jualan apa? Nah ini saya masuk ke hal-hal yang lebih mudah dimengerti lah. Yang penting itu sebenarnya suppliernya. Jadi mau jualan online tuh mau jualan apa sih? Nyari kemana barangnya? Saya udah analisis, saya sudah ya sepengalaman saya yang paling gampang itu sebenarnya ada agen offline, kita jual online. Ada toko grosir offline, kita jual online. Contohnya apa? Bandar Baju. Mungkin ada yang nggak tahu, jadi Bandar Baju itu udah kerjasama sama Baju Yuli sekitar 4 tahun. Jualan kaos salur, kaos yang murah itu profitnya Baju Yuli sekitar 15-20% per piece. Nah itu kan manjang sampai sekarang. Terus ada lagi Pasar Andir. Kalau ada yang belum tahu silahkan main aja ke Pasar Andir. Saya udah lama banget nggak ke sana. Ceritanya itu banyak pedagang-pedagang online datang ke sana, fotoin terus dijual. Itu ya agen grosir offline. Ini yang paling menurut saya ini yang paling peluangnya besar kalau mau jualan online. Lebih baik cari supplier offline, kita jual online. Lalu yang kedua, cari supplier online, jual juga online. Nah itu banyak di Instagram ada yang jual, cari open reseller, terus open keagenan. Nah itu online shop kayak gitu juga bisa. Contohnya banyak, ini bisa googling. Bandros, Evermos itu dua ini adalah penyedia, yaitu penyedia grosiran online yang bisa kita dropship, kita bisa beli di situ, kita jual lagi online. Terus ada Paku Payung Club. Paku Payung Club ini sama seperti Baju Yuli, jualan gamis anak, cuman dia nggak langsung ke customer kayak kita, nggak langsung ke pelanggan, dia nyari agen. Jadi yang mau jadi reseller, daftar dulu, terus dapat diskon, dan diskon itu dia jual ke orang lain. Lalu ada toko online. Jadi kalau suppliernya toko online, ya contohnya Baju Yuli, kalau teman-teman mau ngejual produknya Baju Yuli ya bisa. Ada yang berhasil, reseller Baju Yuli. Saya juga nggak begitu kenal ya sama orang-orangnya, cuma saya sempat beberapa kali ngeliat. Rata-rata yang berhasil itu dia jualnya offline. Jadi beli ke Baju Yuli, jualnya ke teman-temannya sendiri, jualnya ke ibu-ibu pengajiannya, jualnya ke teman ngaji, ke teman SMA, kayak ya teman komplek. Rata-rata gitu yang saya lihat. Cuman ada juga yang di reseller Baju Yuli jual juga di Shopee dan berhasil juga ada. Cuman ya itu enggak, peluangnya memang agak berat. Kenapa? Jadi kalau misalkan Tarsum nih ngejual produknya Baju Yuli, tapi kan ada Baju Yuli juga di situ. Nanti kalau orang lihat, oh Baju Yuli udah Shopee Mall, Baju Yuli harganya lebih murah misalkan. Orang tentu milihnya ke Baju Yuli daripada ke toko Tarsum. Lalu yang terakhir ada toko offline. Maksudnya kalau teman-teman jajan ke pasar baru nih, mereka itu bukan grosiran toko baju, mereka toko biasa. Nah itu susah untuk dijual online. Kenapa? Harganya udah tinggi. Ciri-cirinya apa? Kalau toko offline itu biasanya di tempat-tempat terkenal, pasar baru, terus ya mall-mall kayak gitulah, semi-semi seperti mall. Tapi kalau yang grosir offline ini yang saya tahu ya kayak Andir, Bandar Baju, Tanah Abang, terus yang di Garut, saya lupa yang di Garut apa. Jadi intinya saya mau ngasih tahu, pertama yang teman-teman harus lakukan kan mau jualan apa. Nah mau jualan apanya, pertama cari dulu suppliernya. Gak usah mikir saya mah sukanya sepatu bola. Ya boleh sih sebenarnya mau jualan sepatu bola ya mangga. Tapi barangnya dari mana? Nah, nemu nggak yang agen grosir offline-nya? Karena menurut saya ini peluang terbesarnya dibanding agen grosir online atau dari toko online. Di Shopee, di Marketplace, di Tokopedia itu agak berat peluangnya. Lalu, nah jualannya di mana? Tentu di sosmed pribadi ya, di WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Itu manfaatkan betul-betul karena itu paling gratis. Paling-paling kan di unfriend aja, paling-paling di unfollow, ya nggak masalah toh. Toh kita melakukan hal yang benar kan, kita jualan, ya kalau nggak mau beli, mau unfollow ya mangga wae gitu, terserah.
Lalu di marketplace, Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Nah ini udah enak banget sebenarnya. Teman-teman admin Baju Yuli pasti udah pada tahu. Sebenarnya kalau mau ngulik semua tuh udah ada di situ. Tips dan triknya udah ada, tinggal baca aja. Jadi si Shopee udah ngasih tahu kalau nulis judul itu seperti apa, foto itu seperti apa dan lain sebagainya tuh tinggal baca aja dan praktekkan. Nah, sering kasus nanya ke saya, gimana sih jualan di Shopee? Dia belum baca sih itunya tapi udah nanya. Jadinya saya cuma ngirim artikel yang dari Shopee-nya. Itu kan nggak mau baca. Nah, jadi saran saya jualan di marketplace, baca dulu semua yang tips triknya, ketentuan-ketentuannya yang ada di marketplace tersebut. Lalu, nah tipsnya untuk jualan online. Nomor 1, foto sendiri. Jadi kalau teman-teman udah dapat nih, misalkan ke Bandar Baju, itu silahkan aja ke Bandar Baju. Udah ke yang nggak tahu alamatnya bisa tanya Husen, tanya Ujang, Chelsea juga tahu ya. Main aja pulang kantor ke sana, fotonya foto sendiri, jangan pakai foto dari si Bandar Bajunya. Sekarang pakai HP aja, HP udah canggih-canggih kok. Dan udah ada editing tuh ngebagus-bagusin lewat HP itu udah enak banget. Kalau dulu harus pakai kamera kayak gini, harus punya komputer, harus beli softwarenya, sekarang udah gampang banget. Makanya foto sendiri itu nomor 1. Kenapa? Supaya tidak dikategorikan spam. Spam itu nyampah alias ngopi produk orang lain. Jadi kalau mau upload di Lazada gitu ya, dengan fotonya punya Baju Yuli, punya Bandar Baju, ya nggak apa-apa. Cuman skornya jadi jelek. Jadi menurut Lazada, oh ini mah spam atau nyampah. Jadi saran saya, ambil foto sendiri, gampang kok pakai HP, ulik-ulik aja. Semuanya gratisan kok. Softwarenya gratis, motonya juga gampang. Dan gak perlu skill yang aneh-aneh. Lalu menurut apa yang kata punya tempat. Jadi kalau misalkan mau jualan di Shopee nih, tadi kan saya udah bilang ada tips dan triknya, jangan ngeyel. Ini banyak kejadian, ngeyel saya mau kasih ini, kasih itu. Ya nggak apa-apa bagi Shopee ya, tapi kan kata yang punya tempat seperti itu. Ya kita harus nurut lah sama yang punya tempat. Shopee yang punya tempat, Tokopedia yang punya tempat, Lazada yang punya tempat, WhatsApp, Instagram yang punya tempat, ya kita nurut sama yang dikatakan oleh yang punya tempat. Lalu tips selanjutnya adalah nama bisnis yang unik yang belum ada yang punya. Nah ini jarang orang sadar karena mikirnya jangka pendek, nggak mikir 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada kompetitornya Baju Yuli namanya Sahia Hijab, itu keren banget sekarang penjualannya. Cuman nama dia websitenya belum ada setahu saya. Terus nama brandnya Sahia Hijab, tapi di Shopee-nya bukan Sahia Hijab, namanya Servantina 18. Itu jelek banget untuk jangka panjang. Untuk setahun 2 tahun nggak masalah lah. Nanti kalau udah terkenal orang nyari di Shopee, nggak ada nih Sahia Hijab, oh nyarinya ini ya Servantina 18, kan susah orang. Makanya cari nama bisnis yang unik yang belum ada. Ceknya gimana ya, cek aja Tokopedia, ada nggak nama misalkan Toko Tarsum gitu. Kalau ada ya ganti, jangan Toko Tarsum. Tarsum Store udah ada, ganti. Cek lagi di Instagram, kalau udah ketemu di Tokopedia, Warung Tarsum belum ada nih Tokopedia. Di Shopee udah ada Warung Tarsum, terpaksa ganti. Harus yang unik, karena kita berpikir bisnisnya bukan untuk setahun 2 tahun, tapi untuk 10 tahun, untuk selamanya. Makanya namanya Baju Yuli, alhamdulillah waktu itu saya belum ada yang punya Tokopedia-nya, Shopee-nya, website-nya belum ada, Facebook-nya, Instagram-nya belum ada yang punya. Langsung pertama saya buat Baju Yuli, saya beli itu semua, saya bikin itu semua. Tokopedia.com/Baju Yuli, Shopee.co.id/Baju Yuli. Makanya semua kita seragam Baju Yuli. Jadi orang tahu Baju Yuli ya Baju Yuli, bukan Tarsum Yuli, bukan baju toko atau apa. Itu penting, banyak yang nggak sadar. Karena mikirnya untuk jualan setahun 2 tahun atau untuk apa bahasa Sunda, hari tahun. Nah ini sebenarnya saya mau ngasih latihan buat teman-teman. Jadi ada TV, mana TV-nya Jang? Tadinya saya mau, siapa tahu dengan sharing bos ini jadi terlecut semangat untuk jualan online. Tadinya saya mau ngasih tantangan, ada TV bekas tolong jualin di OLX kayak di Facebook ya, terserah. Harganya nanti saya tentukan, nanti dapat komisi sekian. Cuman karena TV-nya itu beres-beres dari Ujang, itu TV nggak kepake ya, jadinya nggak bisa saya, mungkin di 2 minggu lagi.
Karena kan nggak tahu sekarang harganya berapa, mereknya aja saya nggak tahu apa. Jadi insya Allah 2 minggu lagi saya kasih tantangan ini. Nah harusnya mulai dari kemarin jualan online itu. Tapi kalau ditunda tambah telat. Jadi kalau yang udah ada niat pengen jualan, ingat coba dulu, coba lagi dan coba terus. Apalagi yang belum pernah bisnis sama sekali, terus berharap jualan, bikin brand hijab langsung jadi kayak baju Yuli. Mohon maaf, kemungkinannya pasti kecil karena harus belajar dulu, banyak yang harus dipelajari, gak mudah. Oke, harusnya mulai dari kemarin, kalau ditunda ya tambah telat. Jadi segera mulai. Oke, saya buka pertanyaan. Pas 15 menit lebih dikit kita. Ayo, ada yang mau nanya? Ada yang ngerti? Ada yang ngerti? Oke, kalau nggak ada, yakin nih nggak ada nih, mumpung. Hah? Oh iya, yang proposal kan saya bilang di sharing bos 2 minggu lalu, kalau ada yang mau bisnis dan terkendala modal, ya ajukan proposal aja ke saya, insya Allah. Saya berani modalin sampai 5 juta. Bukan berarti pasti 5 juta ya. Kalau butuhnya cuma 200.000 ya 200.000. Kalau butuhnya cuma 1 juta ya 1 juta. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau gitu terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan acara ini yang manfaat lah buat teman-teman. Karena saya juga nggak berharap teman-teman selamanya di Baju Yuli. Saya harap keluar dari Baju itu jadi lebih sejahtera, jadi lebih ada bekal diri lah. Dan ya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi amal jariah untuk saya. Oke. Saja jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.